Hanya dia yang luar biasa. Kasih Tuhan buat kita ya. Kasih Tuhan buat kita itu luar biasa. Hari ini ibadah agak dipersingkat karena kita ada latihan ya. Sayang banyak yang hadir. Karena nanti hari Minggu kita akan memuji Tuhan. Hari Sabtu kita akan kumpul di Kebon Jati jam 6 untuk latihan. Nanti kita kabar-kabari teman-teman kita yang lain supaya mereka hadir. Malam ini saya mau berbicara tentang keadaan akhir zaman ya. Mungkin kita juga udah banyak lihat di YouTube. Kita udah baca artikel-artikel yang banyak dikirim-kirim oleh orang-orang yang ada yang menyeramkan, ada yang mengerikan. Terus setelah kita dengar itu, baca itu, apakah kita cuma bilang aduh ngeri ya. Tapi kita gak berbuat apa-apa gitu ya. Terus kita merasa kita nih aman gitu ya. Kita merasa aman gak ada apa-apa, kita mah kuat gitu kan. Tapi saya malam ini mau ajak kita semua membuka pikiran kita. Bahwa keadaan akhir zaman itu sudah sebegitu jauh dan bejatnya dan sangat mengerikan. Mungkin kita berpikir kita aman, kita rajin ibadah, kayaknya gak mungkin tergoda. Tapi malam ini kita mau lihat berbagai artikel-artikel yang saya kumpulkan itu membuat kita harus aware. Artinya gini, kita aman, apakah anak-anak kita nanti aman? Apakah saudara-saudara kita nanti aman gitu loh? Apakah keponakan-keponakan kita aman gitu kan? Itu harus jadi pemikiran kita. Supaya kita tidak egois hanya memikirkan diri sendiri. Tapi mari kita sama-sama saling memperingatkan. Dunianya udah kayak gini loh. Kita gak bisa tertidur lagi. Kita harus bangkit. Dunianya udah semakin rusak dan bobrok. Ayo kita harus sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ini yang Tuhan gerakan untuk saya malam ini, kita berbicara sedikit tentang keadaan akhir zaman. Kita baca dulu ayatnya 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 4. Firman Tuhan udah memperingatkan ribuan tahun yang lalu kan ketika ayat ini ditulis. Tetapi ternyata kita ini adalah manusia akhir zaman. Kita tinggal di akhir zaman. Kita tinggal pada zaman yang akhir. Tapi kita tidak ditinggalkan sendirian. Ada Roh Kudus yang Bapa kirim. Maka dia menjadi penolong kita. Maka dia yang menyampaikan keluh kesah kita kepada Bapa. Roh Kudus itu sama pentingnya dengan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena Anak itu adalah Bapa, Roh Kudus itu juga adalah Bapa. Itulah yang namanya Trinitas. Nah, sekarang kita baca. Mari bersama-sama kita baca. Berdiri. Silakan berdiri. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak memperdulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sama-sama katakan amin. Jadi kalau ayat 5 bilang begini. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti mereka itu siapa? Orang Kristen kan, betul gak? Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Berarti mereka itu orang-orang Kristen yang ada di dalam gereja. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu.
Memang Tuhan bilang kemunafikan, kepura-puraan itu semua terjadi di gereja. Dibalut dengan senyum manis dan juga dibalut oleh tiap minggu mungkin rajin datang ibadah. Tapi tidak lahir baru, tidak ada perubahan dalam hidupnya. Ya, rajin ke gereja tapi perbuatan pikirannya tetap sama. Kalau dulu seperti yang disebutkan dalam ayat 1 sampai 4, sekarang juga masih seperti itu. Nah, ini yang harus kita koreksi dalam diri kita. Kita harus bersyukur kepada Tuhan kalau dulu gitu ya. Sebelum saya bertobat sungguh-sungguh, sebelum saya diurapi oleh kuasa Roh Kudus, saya itu orangnya pemarah. Saya itu orangnya suka menuruti hawa nafsu. Misalnya dulu, saya itu orangnya egois, gak bakal mau ngalah sama orang lain. Saya itu dulu kurang ajar banget sama orang tua. Itu dulu sebelum kita diurapi dan lahir baru. Tetapi setelah kita mengalami lahir baru, ada urapan Roh Kudus, kita bersyukur dan bersaksi, sekarang saya udah jadi manusia yang baru. Bukan yang seperti dulu lagi, ya. Kan ada lagunya, ku bukan seperti yang dulu lagi. Nah, itulah ya, kita datang ke gereja firman Allah mengarahkan kita begitu. Supaya kita menjadi manusia yang baru. Bukan manusia akhir zaman seperti ayat-ayat yang kita baca. Nah, saya mau bacain beberapa keadaan yang sangat mengerikan. Ya, yang pertama adalah Amerika Serikat telah menegaskan bahwa semua negara di dunia untuk menjalin hubungan baik dengan kekuatan besar. Harus kekuatan besar itu apa? Harus menerima pernikahan sesama jenis, perempuan dengan perempuan atau laki-laki dengan laki-laki. Saat ini ada 34 negara yang melegalkan pernikahan sesama jenis. Ada banyak ya. Saya sebut secara cepat. Andorra, Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brasil, Kanada, Chili, Kolombia, Costa Rica, Kuba, Denmark, Ekuador, Finlandia, Prancis, Jerman, Islandia, Irlandia, Luxembourg, Malta, Meksiko, Belanda, Selandia Baru, Norwegia, Portugal, Slovenia, Afrika Selatan, Spanyol, Swedia, Swiss, Taiwan, ya. Inggris Raya, Amerika Serikat dan Uruguay. Tapi ada satu TikTok atau apa yang bilang gini, Putin dengan resmi, Putin itu dari Soviet gitu ya, dengan resmi mensahkan undang-undang anti LGBT. Keren ya, dari negara komunis dia melegalkan bahwa undang-undangnya sah. Tidak menyetujui pernikahan sesama jenis. Nah, Taiwan itu memang luar biasa Taiwan itu ya. Anak lelaki pakai rok, saya udah pernah ceritakan. Karena dia sudah jadi LGBT. Sekolah tidak bisa tolak karena legal gitu ya. Kalau tolak sekolah akan disu. Disu itu artinya dituntut lalu ditutup. Ironis ya, mereka pergi ke WC wanita gitu. Jadi beberapa wanita masih risih karena tahu dia kan laki-laki gitu ya. Nah, itulah keadaannya. Ada lagi yang lebih mengerikan. Jerman baru saja menandatangani undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada lagi incest. Incest itu apa? Artinya gini, kakak dan adik boleh menikah. Ibu dan anak laki-laki boleh menikah. Ayah dan anak perempuan boleh menikah. Bukankah ini sangat mengerikan? Bapak kandung memperkosa anaknya. Terus melahirkan anaknya. Mau jadi apa sekarang ini kan? Itu udah terjadi. Di daerah-daerah juga banyak yang tidak mengerti, banyak pengetahuan. Mereka kadang-kadang ada yang menyerahkan anaknya. Ada ibu kandungnya tahu kalau anaknya itu dikerjain bapaknya. Tapi terpaksa diam saja. Nah, ini yang mesti diedukasi gitu loh. Ya, keluarga kita, anak-anak kita, generasi-generasi inalahi lagi. Aduh. Gawat. Generasi ilahi gitu ya. Harus didoktrin terus gitu ya. Ini loh standar Alkitab. Gak pernah bisa berubah dulu, sekarang. Dan selamanya sampai Tuhan datang. Kekudusan itu tetap kekudusan. Ketiga, kota Miami itu di Amerika. Sekarang diproklamasikan sebagai kota pembelian seks publik. Ini luar biasa. Pembelian seks publik artinya kita dalam perjalanan mau ke gereja, mau ke masjid,
mau ke pasar, mau di lapangan, kita bisa beli seks seperti kita beli kue cakwe. Gue mau mampir di sini, gue mau beli cakwe. Tapi yang dia beli seks, begitu mudahnya, dipermudah semua tempat-tempat maksiat. Jangan sampai nyampe ke sinilah ya, gitu-gituan ya. 4, Kanada telah mengizinkan kebinatangan. Apa itu kebinatangan? Seks dengan hewan. Aduh, saya gak bisa ngebayangin. Anjing saya si Joker diseksin dengan manusia. Aduh, gak bisa ngebayangin. Tapi itu terjadi di Kanada. Ngeri ya. Waduh, jangan sampai dah kita ya. Terus nih ya, yang lebih ironis lagi adalah di Spanyol. Film porno diperbolehkan di sekolah menengah dan universitas. Artinya kan kalau udah diperbolehkan itu kan legal. Nih kalau kita ke Amerika, ke Eropa tuh ya. Itu TV-TV itu iklan-iklan seks gitulah. Prostitusi itu waduh di iklan di TV begitu kita nyalain TV udah ada yang begitu-begituan semua ya. Aduh, jangan sampai nyampe ke Indonesia. Nomor 6. Otorisasi prostitusi anak di bawah umur diberikan. Mark Luker menyatakan bahwa setiap gadis muda di usia 10 tahun yang merasakan kenikmatan seksual tidak ada yang harus membelanya. Membelanya cari tahu bagaimana tubuhnya bekerja. Selagi anak 10 tahun itu bisa menikmati seks, oke, no problem. Tidak ada yang bisa membelanya. Bukan pemerkosaan gitu loh. Itu diterima begitu. Aduh, kita dengar orang yang gini dulu, dia dikawinin umur 15 tahun. 15 tahun, sekarang coba anak kita baru SMP dikawinin orang. Aduh, rasanya kita pengen gebukin tuh orang ya, berani-beranian gitu kan ya. Tapi ini masih ada di kampung. Kemarin ini saya dengar dari teman saya yang pelayanan di NTT. Sekarang ini mengerikan di NTT itu. Anak-anak gadis diiming-imingin kerja di luar negeri. Jadi banyak yang ke luar negeri. Ternyata mereka itu dijebak, dijual menjadi pekerja seks. Kasihan ya. Karena mereka mau memperbaiki hidup. Berarti kan berpulang kepada ekonomi. Mau memperbaiki hidup. Pergilah entah katanya ke Malaysia entah kemana dengan gaji gede. Pertama memang digaji. Tapi pekerjaannya bukan seperti yang dijanjikan. Yang ketujuh, akhirnya Amerika Serikat mengizinkan gereja setan dibuka untuk umum. Maka coba Novi tampilin itu yang gereja setan. Waktu bulan April ya kalau nggak salah, waktu bulan April tanggal 2, bisa di zoom nggak digedein. Waktu tanggal 28 April sampai 30 April mereka itu menggelar pertemuan pemuja setan, memperingati 10th anniversary ya, ulang tahun yang ke-10. Resmi loh. 10 tahun bisa digelar hebat-hebat pemuja setan. Terus tampilin gambar yang anak-anak. Udah pernah saya tampilin tapi saya ingin mungkin ada yang kagak datang tampilin lagi itu. Ini yang bulan Juli ya. Mereka pasang di Instagram. Nah, gereja setan mengajak anak-anak yang masih kecil kayak kita sekolah minggu. Udah ada sekolah minggunya. Kalau dari sekolah minggu masih kecil mereka udah didoktrin kesetanan, berarti nanti dia gede juga jadi seperti setan. Benar nggak? Kita ini di sekolah minggu dididik untuk menjadi serupa dengan Kristus. Maka makin kita gede, makin gede tua, kita menyerupai karakternya Kristus. Masih kecil lihat, udah dipasangin bertanduk begitu-gitu. Gurunya pakai topeng gitu. Ini udah terang-terangan. Jadi dulu setan dia kan gak punya tubuh. Jadi dia akan menyusup ke tubuh manusia untuk bikin kekacauan. Sekarang karena udah diizinkan,
Mereka tinggal merekrut orang-orang untuk menjadi pemuja setan. Dan setan dengan leluasa bekerjalah di antara orang-orang yang jadi pemujanya itu. Nah, kalau mau dengar yang gampang, klik aja si Mongol. Mongol itu dulu anggota gereja setan. Tujuannya adalah menghancurkan keluarga Kristen. Makanya kita keluarga-keluarga Kristen kalau ada masalah sedikit-sedikit, aduh tolonglah sadar akan firman Tuhan. Ini pekerjaan iblis yang ingin memecah belah kerukunan dalam berumah tangga. Lembaga pernikahan yang paling dihormati oleh Allah. Karena lembaga itu adalah lembaga yang digambarkan pernikahan Kristus dengan jemaatnya. Maka pernikahan itu harus kudus. Karena itu lambang dari pernikahan Kristus dengan jemaat itu harus kudus. Dimulai dari rumah tangga yang kudus. Ya. Akhirnya Amerika Serikat mengizinkan gereja setan dibuka untuk umum. Ya. Orang-orang atau iblis ingin menyeret sebanyak mungkin orang memuja dia. Ya. Jadi dia itu sekarang lagi berlomba-lomba nih dengan kita, orang-orang yang benar, yang menyembah Tuhan dengan benar. Dia sedang berlomba. Berlomba mau menarik orang-orang sebanyak-banyaknya. Lucifer tidak pernah berhenti. Dia tidak pernah cuti. Malah kita yang sering cuti. Amin. Amin. Ada gak yang bilang amin? Ada gak Randy yang bilang amin? Kita doain. Kita tumpang tangan ya kalau ada yang bilang amin ya. Yang sering cuti malah sekarang kita. Iblis Lucifer itu tidak pernah cuti. Dia terus bekerja untuk menarik orang-orang untuk datang. Maka kita jangan cuti. Ketika kita cuti bergereja, disitulah iblis masuk, ada celah. Ngelamun, akhirnya stres, depresi. Itu celah yang kita buka untuk iblis masuk. Karena dosa yang pertama. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, apa yang dikerjain oleh iblis? Pikirannya kan. Pikirannya tuh yang dikacaukan oleh iblis. Kita juga begitu. Pikiran kita yang dikacaukan oleh iblis. Gue tuh ke gereja dari dulu kayaknya Tuhan gak pernah tolong gue. Itu temen gue jahatnya bukan main, penipu, korupsi. Kayaknya luar biasa. Nah, bukankah iblis sudah bermain ya di pikiran kita ya? Ngapain gue setia, hidup gue susah banget. Ya, malah kayaknya tertutup itu pintu berkat. Jangan tergoda. Iblis akan memang mengiming-imingi. Kalau kita pikir ya, bapaknya Mario Dandi itu kaya luar biasa. Pasti orang sebelumnya terkagum-kagum. Tapi itulah firman Tuhan. Jalan yang disangka orang lurus sebetulnya menuju kebinasaan. Ada ayatnya. Jadi kita jangan berpikir kesukaan dunia itu yang memuaskan kita. Walaupun kita tidak kaya tapi ada kesukaan surgawi yang memuaskan kita. Maka kita harus mengalami itu, kita harus menikmati itu. Kesukaan Tuhan ya. Yang kurasa sekarang ini kesukaan Tuhan. Yang kurasa sekarang ini itu yang memuaskan hidupku, jiwaku. Walaupun aku tidak kaya. Yang ke-8. Enggak ada lagi, yang ke-8 cuma 7, maaf. Cuma 7 ya. Nah, lalu yang terakhir coba gambar satu lagi Novi. Tentang LGBT yang saya post di, nah burem ya. Soalnya ini sebetulnya video yang saya screenshot ya. Akhirnya puji Tuhan ya. Kita doa, ada gerakan doa. Akhirnya ditentang dan tidak jadi dilakukan. Nah yang bisa kita lakukan sekarang ini adalah begitu. Bersatu hati di dalam doa. Jangan sampai gerakan-gerakan ini diizinkan oleh pemerintah. Ketika sekali aja mereka diizinkan melakukan kegiatannya dengan legal. Ini sangat berbahagia. Pasti akan ada yang kedua, ada yang ketiga, ada yang keempat dan seterusnya menjadi biasa. Menjadi biasa. Maka firman Tuhan bilang begini. Kita jangan selalu pikir hari ulang tahun. Anniversary.
Jangan selalu berpikir hari Valentine, hari guru, hari kemerdekaan. Banyaklah hari-hari yang kita rayakan secara rutinitas setiap bulan. Kita juga harus pikir bagaimana ya kita harus memikirkan tentang hari kematian dan hari penghakiman. Kenapa kita harus memikirkan itu? Karena kita harus hidup benar supaya hari kematian itu bukan menjadi penghukuman buat kita. Tapi hari kematian kita menjadi hari perayaan kesukaan. Karena kita dari hidup yang tidak kekal, kita dipindahkan kepada hidup yang kekal. Yaitu sorga yang kekal. Ya, kalau dulu kita nggak ngerti firman Tuhan, ya kita sebodoh teing lah ya, bodoh amat. Yang penting gue sekarang nikmati nih sorganya gue nih sekarang nih di dalam dunia nih. Senang-senang aja nih. Nah, tolong tampilin yang itu. Yang immoralitas seksual merusak dunia ini. Ada 5 yang kita simpulkan dari 2 Timotius itu ya. 1. Mereka akan menyukai kenikmatan dunia dan melupakan hari kiamat. Ya. Lebih suka nih kenikmatan dunia. Maka yang tadi saya bilang, kita harus memikirkan tentang hari kematian kita. Kita tuh matinya bagaimana? Apakah kita matinya seperti yang Rasul Paulus bilang begini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya pertandingan iman. Sampai detik terakhir. Itu dia ngomong di hari tua, di saat-saat menjelang kematiannya. Ini orang yang kuat imannya seperti itu. Ya. Jadi saat-saat mau menemui ajalnya dia masih bilang aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Artinya Rasul Paulus dia tetap di jalur kebenaran firman Tuhan. Jangan seperti ini. Mereka akan menyukai kenikmatan dunia dan melupakan hari kiamat. 2. Mereka akan mencintai uang dan melupakan hari pertanggungjawaban bagaimana mereka memperoleh dan membelanjakan uang itu. Ironis kan kalau kita lihat yang belakang ini. Seorang menteri ditangkap, menterinya Kristen, anak buahnya Kristen. Kita lihat penganiayaan, ya dulunya Kristen tapi berganti keyakinan gitu ya. Dan kita lihat lagi ada banyak orang-orang Kristen yang melakukan penganiayaan. Semua karena duit. Ya, karena duit. Maka firman Tuhan bilang akar segala kejahatan adalah uang. Dari uang orang menjadi pelacur, gak punya duit, cari cara gampang. Akar segala kejahatan adalah uang. Karena gak tahan hidup miskin, kerjain aja apa aja. Yang penting dapat duit. Bisa menyeimbangi kehidupan dengan teman gue nih yang keren, punya moge, punya mobil sport. Nah, bahaya sekali ya. Bagaimana mereka memperoleh dan membelanjakan uang itu. Hati-hati. Nomor 3. Mereka akan takut pada hal-hal yang diciptakan dan melupakan penciptanya. Ya, ini manusia akhir zaman. Dan melupakan penciptanya. Semua yang kita miliki itu adalah punya Tuhan. Dan Tuhan titipkan. Anak sekalipun bukan milik kita. Itu titipan Tuhan buat kita. Jaga nih anak sampai gede. Didik dia di dalam kebenaran firman Tuhan. Ada orang yang anaknya semau-maunya. Kita didik dengan benar aja masih bisa kepleset jatuh. Apalagi gak dididik dengan benar. Akhirnya bapaknya penjahat dia jadi penjahat juga. Mestinya kan aduh nih bapak nih penjahat nih. Anak gak boleh lagi, nak lu sekolah tinggi-tinggi ya supaya jangan jadi penjahat. Gitu kan mestinya. Tapi orang lupa. Mereka akan takut pada hal-hal yang diciptakan dan melupakan penciptanya. Yang 4. Mereka akan menyukai rumah-rumah yang indah dan melupakan kuburan mereka. Bagus banget kata-kata ini, benar gak? Bangun rumah kayak istana. Dia lupa ketika dia mati. Cuma 1 kali 2 meter. Sekalipun itu di San Diego. Atau di Lestari. Di Tangerang sudah ada di Tiga Raksa. Cikupa. Berlomba-lomba bikin rumah gede-gede. Saya suka terkagum-kagum ya. Orang ini lagi bangun rumah gede banget gitu ya.
ketika istrinya sakit kanker, duitnya banyak, nggak bisa menyelamatkan istrinya. Padahal katanya ya dari untung batu bara baru terima duit 15 M. Tapi istrinya meninggal. Uangnya yang begitu banyak, dari keuntungan 1 kali transaksi aja udah 15 M mengalir. Rumahnya kayak istana gede. Ayo yang gak punya istana, jangan nangis. Ya, biarin kita rumah kita kecil. Nanti di sorga rumahnya gede, rumahnya indah. Kalau baca Wahyu malah dari emas, lantainya ya. Wow, gak ada matahari karena kemuliaan sinar, kemuliaan terangnya itu adalah Tuhan sendiri. Ajaib dan indah banget kalau kita membayangin gitu, itu satu pengharapan yang sangat besar. Mereka akan menyukai rumah-rumah yang indah dan melupakan kuburan mereka. Artinya sekaya apapun engkau, sampai engkau melupakan Tuhanmu, melupakan penciptamu. Padahal nanti kuburanmu cuma 1 kali 2 meter. Ya, yang kelima, mereka akan menyintai dosa dan lupa mencari pengampunan Tuhan. Artinya lebih senang berdosa daripada mencintai Tuhan. Coba pikirin ini ya. Kehidupan kekal gratis. Masuk gereja bayar gak? Gratis. Keselamatan Kristus gratis. Kasih Tuhan gratis. Napas hidup gratis. Om, waktu di EMC pakai oksigen. Waktu di Mitra Kemayoran pakai oksigen 1 hari 600.000 loh. Oksigennya yang ringan kan, cuma segitu, yang dua titik itu. 600.000 mesti bayar. Lalu yang ke-6 apa? Novi, lanjutin Nov. Perhatikan ya, kehidupan kekal gratis, masuk gereja gratis, keselamatan gratis, kasih Tuhan gratis, napas hidup gratis. Yang ke-6 gak ada. Nah ini lawannya ya, lupa ya. Pantas si Novi stop aja ya. Novi kasih kode dong. Ya. Nah, tapi orang lebih suka, ini kan gratis nih semua. Orang masih males-malesan melakukannya. Tapi kalau ini orang senang. Rokok kan mesti bayar. Bokeh juga dilakoni. Rokok mahal gak apa-apa, gak makan asal ngebul. Ngerokok. Apalagi pernah saya Tante Nila ngingetin seorang anak ya. Anaknya muda, umur berapa 19 tahun. Tapi dia udah cari duit nih di Kamboja, duitnya banyak. Dia ngerokok pakai apa? Vape ya. Tuh gayanya keren banget deh. Maco gitu lah kalau kata orang-orang dunia gitu ya. Keren banget gitu. Terus kata saya bilang gini, kamu tahu gak itu bahaya lu. Karena dia isep gitu, dia nikmatin banget, dia tiup. Aduh, saya sampai terkagum-kagum lihat gitu. Tapi saya kesian karena dia sedang menuju kepada kehancuran kalau dia gak bertobat. Prostitusi bayar gak? Ada gak orang yang mau kasih gratis? Ayo ngamar sama aku kasih gratis. Gak ada. Kamu pengen makan alkohol, mau gak? Gratis, gak ada tuh, bayar. Sekalipun lu sama temen lu, pasti dibilang begini, kongsian ya kita bayar ya. XO misalnya kan mahal itu. Kongsian, gak ada yang gratis. Nah kalau ada yang gratis begini, dia lagi mau jebak kamu tuh. Supaya kamu fly, kamu teler, dikasihlah obat narkoba. Nah itu gratis tapi lagi dihancurin hidupmu. Biaya masuk klub malam bayar gak? Bayar. Ya kekuatan untuk menguasai dunia itu bayar. Tapi orang lebih suka yang bayar daripada yang tadi. Yang gratis. Padahal yang bayar itu masuk ke neraka yang kekal. Yang gratis itu kita masuk ke surga yang kekal. Dua-duanya kekal. Sekarang pilihanmu ada di dirimu sendiri. Mau yang mana? Kalau mau masuk neraka yang kekal, bayarlah semua yang kamu suka. Bayar. Tapi kalau mau kehidupan surga yang kekal, yang gratis itu cari. Ya, mak kan suka kan diskon lu. Yang ini gratis lu, yuk ngantri gratis. Sekarang cari yang gratis yang ini, yang firman Tuhan janjikan. Maka selagi masih ada nafas hidup, berarti ada waktu. Nih kita masih napas ya ada waktu. Kalau kita udah mati, udah gak ada waktu. Waktunya habis. Waktu untuk bertobat habis, waktu untuk memuji Tuhan habis, waktu untuk melayani Tuhan habis, waktu untuk mencari uang habis. Waktunya habis, udah gak ada lagi.
Nah selagi kita masih bisa nafas ya, gratis lagi gak bayar. Mari pergunakan waktu itu. Ibadah yang setia. Jangan cuti. Jangan kasih kesempatan sama iblis ya. Ada lagi satu nih ya. NCA itu adalah The National Crime Agency di UK. Dia menyatakan begini, artificial intelligence ya, yang selalu disingkat menjadi AI gitu ya tulisannya bahasa Indonesia, tapi dia lebih ngetop dengan perkataan bahasa Inggrisnya AI, artificial intelligence telah digunakan oleh jaringan pedofil. Pedofil ini orang-orang yang suka dengan anak-anak kecil. Bukan suka lucu, itu apa cute gitu, bukan loh. Suka untuk seks gitu, ngeri ya ini ya. Nah, mereka itu memproduksi konten kekerasan seksual anak-anak. Aduh, setidaknya ada 830 orang anggota jaringan itu yang terlibat dalam penyebaran konten seksual yang berbahaya buat anak-anak. Ini terjadi di UK. Tapi karena sekarang internet itu di mana-mana menjamah seluruh dunia, dari kota besar sampai kota kecil, apakah tidak bisa menjangkau mereka? Melalui internet itulah konten-konten ini bisa menjamah sampai ke desa-desa sekalipun. Dan dia dikatakan bahkan bisa menyusup di lingkungan pendidikan maupun organisasi keagamaan. Maka kita harus doakan. Lindungi anak-anak remaja kita. Lindungi anak-anak kita yang masih kecil. Kalau kita bekerja, anak dititip minimal ada orang tua. Jangan 100% kasih kepada pembantu atau suster. Wow, ceritanya mengerikan. Sebaik-baiknya mereka ya, itu bukan anak mereka. Dan tidak 100% mereka mengasihinya. Amsal 22 ayat 6 katakan, didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya. Maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Puji Tuhan, tidak saya panjangkan ya. Karena kita mau latihan, udah jam 8. Biarlah apa yang kita dengar pada malam ini menjadi sebuah peringatan buat kita. Ya, mari jangan abaikan anak-anak kita, lingkungan sekeliling kita, dan diri kita sendiri. Ya, karena diri kita sendiri ini kalau nggak disiplin, nggak dididik, kita pun akan masuk dalam jaringan-jaringan yang seperti itu. Ya, berapa banyak bapak-bapak yang jatuh dalam dosa, bukan anak muda loh, bapak-bapak yang jatuh dalam dosa. Ada encek-encek yang udah tua berubah gendernya, udah tua setelah udah punya anak cucu. Bagaimana itu ya? Saya kadang-kadang mau wawancara tuh mencek itu ya. Cek bagaimana sih kamu tuh bisa berubah gitu ya. Pengen tahu gitu. Kenapa dia bisa berubah? Berubah nafsu seksnya itu. Maka tadi kan di dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 5 itu kan ayat yang keempat dibilang mereka menuruti hawa nafsunya. Hawa nafsu apa? Bukan hanya hawa nafsu, makannya terlalu banyak. Bukan, hawa nafsu seks dituruti, hawa nafsu seks dituruti, hawa nafsu korupsi dituruti, hawa nafsu yang nakal-nakal dituruti. Jangan ya. Jadi tuh berlagak tahu lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Jadi biarlah kita mau menuruti Allah. Ayat yang terakhir kita baca, Matius 26 ayat 41. Sama-sama kita berdiri, kita akan mengakhiri. Matius 26 ayat 41. Sama-sama kita baca. 2, 3. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya, berjagalah dan berdoalah. Roh memang penurut tetapi daging itu adalah sifat kita itu lemah ya. Kalau kita nggak berdoa, nggak berjaga-jaga, kita akan jatuh. Kita akan berdoa buat Hilda ya. Tante Nila tadi pagi ke sana, jam 9 dia dipindahkan ke ICU. Karena, aduh sedih dah kalau cerita dia ya. Kencingnya sedikit sekali, hanya 200 mili. Dari kemarin sampai tadi pagi itu hanya 200 mili gitu. Itu gak bisa, mesti ya paling dikit 1000 mili gitu. Dan akhirnya keluarnya darah. Lalu
dipasanglah NGT gitu ya untuk masukin makanan dari hidung. Dari hidung itu keluar zat kuning-kuning, cairan kuning-kuning. Aduh, saya bilang Tuhan, saya hanya bisa berserah tuh, saya voice note karena saya juga nggak diizinkan masuk, tadi lagi ada tindakan. Saya cuma doa melalui voice note, tante ini tante Hilda, ini tante Nila berdoa. Ya jadi direkam lah. Saya bilang Sabta, setiap kamu masuk taruh di kupingnya itu doa. Setiap kamu masuk taruh kupingnya di doa ya. Taruh kupingnya di doa, taruh doanya di kuping gitu ya. Nah akhirnya sampai tadi saya tunggu sampai jam 1 lebih. Saya nggak diizinkan masuk juga. Saya bilang saya ini pendeta, saya mau berdoa. Bukan nggak boleh Bu, lagi ada tindakan. Saya juga nggak ngerti tindakan apa gitu. Karena Sabta juga di luar bersama dengan saya. Tapi kita doakan biar yang terbaik yang Tuhan buat. Kalau Tuhan mau sembuhkan ada jalan. Kalau Tuhan mau kedaulatannya dinyatakan, kita hanya bisa pasrah kepada Tuhan. Tapi saya berdoa Tuhan kalau boleh memohon, saya nggak mau kehilangan Hilda gitu ya. Dia setia, dia rajin, dia ringan tangan gitu. Saya nggak mau kehilangan Hilda. Seperti saya nangis ketika Om dipanggil Tuhan. Kalau bisa saya gak mau kehilangan dia Tuhan, saya masih perlu dia. Tapi kita harus tunduk pada kedaulatan Tuhan. Doakan terus Hilda supaya dia kuat. Biar kehendak Tuhan yang jadi. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kita nyanyikan lagu Ku Rindu Yesus. Ku Rindu Yesus.